Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait peraturan Menteri Keuangan. Ini berkaitan dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2023, yang mana di dalamnya ini mengatur mengenai honorarium pegawai non aparatur sipil negara, begitu juga uang lembur, uang makan lembur, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini nomor 83 PMK 02/2022. Ini tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita langsung saja cek pada pasal yang pertama. Nah, ini dia Bapak Ibu. Standar biaya masukan tahun anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran 2023. Standar biaya masukan tahun anggaran 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi. Nah, jadi batas maksimal tertinggi atau estimasi. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Untuk lampiran ke-1, nah ini dia di lampiran ke-1 ini berkaitan dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi. Nah, kita langsung saja cek untuk yang tenaga non aparatur sipil negara. Nah, ini dia Bapak Ibu pada halaman 18 nomor 25. Kita lihat di sini satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non aparatur sipil negara yaitu satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Nah, kita lihat di sini pegawai non aparatur sipil negara uang lembur. Nah, jadi untuk uang lembur ini maksimal besarannya 20.000. Nah, ini untuk uang lemburnya. Kemudian uang makan lembur. Nah, ini uang makan lembur ini 31.000. Nah, jadi ini adalah batas maksimal Bapak Ibu. Kemudian yang bagian kedua yaitu satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Ini untuk uang lemburnya ini sebesar 13.000. Nah, ini untuk uang lembur. Kemudian uang makan lembur ini sebesar 30.000. Ini per hari Bapak Ibu, per hari. Ini untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Kemudian kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia pada halaman 63 di bagian 25, satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non aparatur sipil negara, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Nah, kita lihat yang pertama untuk uang lembur Bapak Ibu. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai non aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas rutin Kementerian Negara atau lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Nah, jadi ini untuk yang uang lembur. Kemudian untuk yang uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai non aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas rutin Kementerian Negara atau lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 jam. Nah, jadi paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali per hari. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini untuk uang makan lembur. Ini setelah bekerja lembur paling kurang ini 2 jam Bapak Ibu, 2 jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali per hari. Jadi seperti itu untuk ketentuan uang makan lembur. Kemudian di sini ada catatan Bapak Ibu.
satuan pengaman, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk satuan pengaman, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang melakukan perjanjian kerja atau kontrak dengan pihak penyedia tenaga ahli daya atau outsourcing. Kemudian pada halaman 65 nomor 29, honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau kontrak kerja. Catatan. Nah, lihat yang pertama untuk catatan untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga atau diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% dari satuan biaya. Besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Nah, jadi ini bagi satpam, pengemudi, petugas kebersihan ataupun pramubakti yang melalui jasa pihak ketiga ya, Bu. Jasa pihak ketiga ini dapat ditambah paling banyak sebesar 25% dari satuan biaya. Jadi seperti itu, dan ini tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Kemudian poin yang nomor 2, dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja dialokasikan iuran atau premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang nomor 3, dalam 1 tahun anggaran dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. Kemudian poin yang nomor 4, dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu, honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Nah, ini di masing-masing provinsi. Jadi Bapak Ibu silahkan cek di provinsinya masing-masing. Nah, ini untuk contoh di Aceh, ini satuan orang bulan, kemudian satpam dan pengemudi ini sebesar 4.020.000. Kemudian petugas kebersihan dan pramubakti ini sebesar maksimal 3.654.000. Nah, jadi bagi Bapak Ibu silahkan cek di provinsi ataupun di daerahnya masing-masing. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.